Jangan memulai jadi ASN cari tempat sogokan. Jadi kalau mau jadi ASN jangan nyogok gitu Bang Nona. Ya itu tidak hanya jadi ASN, jadi dimanapun jangan nyogok. Kali ini podcast Radar Banten kedatangan tamu yang sangat spesial, orang yang sangat luar biasa di dunia literasi yang kemarin baru mendapat penghargaan sebagai ASN Inspiratif 2021. Pak Firman Venayaksa. Wedi, apa kabar Pak Firman? Kabar baik. Daru, sehat Daru. Alhamdulillah. Makin ganteng aja. Duh, banyak sih yang ngomong kayak gitu, Kang. Aduh. Nih, Kang Firman luar biasa. Dengar-dengar dapat ASN Inspiratif. Itu gimana ceritanya, Kang? Kok bisa sih se-Indonesia lagi? Se-Indonesia. Semoga nggak jadi ASN internasional ya. Jadi ini anugerah ASN ini anugerah tahunan sebetulnya dari anugerah tahunan. Ini yang 2021 ini tahun keempat. Jadi sudah keempat kalinya begitu ya. Setiap tahun Kementerian Menpan RB itu membuka ruang gitu bagi siapapun boleh mendaftarkan diri, boleh didaftarkan oleh instansinya begitu ya, bahkan oleh masyarakat, artinya komunitas yang dia ada di situ begitu. Nah, saya termasuk orang yang mendaftarkan diri atas inisiatif dari teman-teman, jadi mendorong begitu supaya daftar deh coba begitu awalnya sih. Sebetulnya saya udah tahu 4 tahun lalu begitu, tetapi rasa-rasanya kok kayak Indonesian Idol gitu-gitu ya. Kayak pilihan gitu ya. Males banget gitu awalnya ya, tetapi ada realitas yang mungkin juga mengganggu saya dalam tanda kutip ya, bahwa di Indonesia dalam konteks persepsi publik bahwa ASN ini lebih dari 30%, 38% lebih begitu dianggap sebagai pekerjaan yang ASN itu cenderung korup begitu. Kemudian pemalas, lalu mudah disogok, dan kemudian ruang kerjanya tidak inovatif, dianggap sebagai ruang pekerjaannya membosankan begitu. Itu persepsi publik ya. Itu bahkan termasuk persepsi yang dibangun oleh orang-orang milenial, anak-anak milenial bahwa pekerjaan ASN semacam itu. Nah, saya tidak dalam posisi menyanggah ya, tetapi karena saya ASN sudah lebih dari 15 tahun menjadi dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, saya sepertinya terdorong untuk memberikan warna yang berbeda begitu, karena selama ini juga toh saya dengan teman-teman juga ada gerakan literasi yang sudah dibangun sejak 2003 begitu, dan mungkin bisa ditawarkan ke publik terkait dengan warna ASN yang berbeda itu, begitu kurang lebih. Wis luar biasa. Nih sebelum kita jauh ngomong tentang ASN Inspiratif kan kemana-mana. Iya. Nih disapa dulu sobat podcast Radar Banten ya Kang, di sini Kang, disapa dulu. Podcast Radar Banten apa sapa ya? Sobat. Oh sobat. Iya. Oke, sobat podcast Radar Banten, tetap nonton sampai beres ini. Moga-moga nggak aneh-aneh kita ngobrol. Soalnya biasanya kalau ketemu ngomonginnya aneh-aneh biasanya. Ya Pak Firman, ini ASN Inspiratif nih ya, itu seperti apa sih memang sebenarnya makna dari ASN Inspiratif itu sendiri? Berarti ada ASN yang nggak inspiratif berarti ya? Nggak juga. Oh nggak juga. Ya itu tadi harapannya kan di mata publik ASN itu memang ingin bebenah juga begitu ya. Artinya memang di sisi yang lain ada perspektif yang juga muncul bahwa kalau jadi ASN aman lah urusan ente tuh seumur hidup karena ada pensiun dan seterusnya begitu ya. Pokoknya mah disayang mertua aja. Disayang mertua aja pokoknya. Nah itu ada persepsi yang memang seperti itu. Kemudian juga ya dianggap lebih nyaman, punya daya tawar ke depan dan seterusnya, itu juga harus kita akui begitu ya. Tetapi fakta yang memang harus dimunculkan adalah bahwa tidak semata-mata semacam itu juga, ada begitu banyak tantangan apalagi dalam konteks sekarang begitu ya. ASN dituntut berperan lebih dan sepertinya itu yang diharapkan oleh Kemenpan RB ya, oleh negara begitu ya. Ya kalau kerja dalam konteks yang normal ya biasa
Artinya semua orang memang punya standar kerja di ASN itu. Tetapi yang diharapkan oleh teman-teman di Kemenpan RB adalah ada nggak ASN yang tidak hanya fokus bekerja dalam konteks formal itu, tetapi juga melakukan pengabdian pada masyarakat gitu, yang sebetulnya tidak dituntut dalam konteks kerja. Nah itu yang sepertinya diharapkan oleh Kemenpan RB, makanya muncul anugerah ASN itu begitu. Oke, ya dengar-dengar kan Pak Firman juga mendirikan komunitas motor literasi, kemudian aktif juga di Rumah Dunia itu. Apakah itu salah satu yang menjadi? Salah satunya itu. Memang ada integrasi antara apa yang saya kerjakan di Untirta. Saya dosen, memang salah satu mata kuliah yang saya tawarkan kepada mahasiswa itu pembelajaran literasi. Nah, di sisi yang lain sebagai dosen memang ada kewajiban tridharma perguruan tinggi, Daru. Jadi tidak hanya mengajar, tetapi juga penelitian dan yang paling penting justru pengabdian. Nah, pengabdian ini sayangnya begitu dipersepsikan oleh banyak kawan-kawan di kampus terutama begitu. Ini ya hanya sekedar mendampingi mahasiswa yang KKM begitu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan yang seremonial dan seterusnya, dan menurut saya itu harus kita perbaiki bersama karena pengabdian pada masyarakat itu juga seperti pengajaran dan penelitian yang harus berkesinambungan. Kan ketika kita mengajar di kampus itu kan 1 semester 6 bulan begitu ya, itu kan continue ya, tambah semester berikutnya continue terus menerus. Jadi selama kurang lebih 15 tahun ya saya bekerja dalam konteks mengajar, ya mengajar terus begitu ya. Nah, begitupun penelitian, begitupun pengabdian. Jadi pengabdian itu tidak semata-mata hanya sekedar menunaikan kewajiban untuk kum, namanya kalau mau naik pangkat itu di kami ada kum namanya itu, hanya sekedar itu selesai begitu. Kan disayangkan. Sementara kita di kampus saja, di Untirta saja lebih dari 700-an dosen begitu yang punya kewajiban sama seperti mengajar dan mengabdi begitu ya, dan penelitian. Nah, harapannya sih ingin memicu teman-teman juga bahwa kita pengabdian itu tidak seremonial, tidak hanya sekedar 1-2 hari, tapi harus continue sesuai dengan profesionalitasnya di bidangnya masing-masing. Karena saya pembelajaran literasi, saya fokus memang di literasi. Nah, misalkan saya berharap dari Fakultas Kedokteran, misalkan karena kita sudah ada Fakultas Kedokteran, ya ada pengabdian yang secara kontinu yang dilakukan oleh teman-teman di Fakultas Kedokteran. Itu kan menarik banget gitu. Begitupun dengan teman-teman dari dosen di ekonomi, misalkan bagaimana membuat unit bisnis yang betul-betul menjadi inkubator bagi UMKM misalnya. Nah, itu sebagian juga sudah dilakukan, hanya memang expose yang mungkin belum terlampau terlihat. Nah, saya harapkan sih semoga dengan anugerah ASN ini banyak potensi-potensi yang muncul ke permukaan gitu. Iya. Kalau kemarin Daru nonton di acara penganugerahannya itu kan di TVRI, itu kan hadiahnya selain piagam, kemudian ini ada hadiah kenaikan pangkat. Itu apakah dari dosen jadi rektor atau gimana? Maksudnya gimana tuh, Kang? Banyak yang ini juga tuh yang bercanda mungkin. Iya. Jadi kalau di kampus ya di ASN secara umum kan ada grade ya. Ada grade 3A, 3B, 3C, nanti 4A, 4B dan seterusnya. Kalau di kampus sebagai dosen fungsionalnya itu ada asisten ahli, kemudian lektor kepala, profesor. Kurang lebih begitu. Itu kenaikan pangkat yang dimaksud. Jadi kalau misalkan sekarang saya 3D nih. Kak Firman sekarang 3D. 3D lektor. Nah, berarti mungkin nanti direkomendasikan naik 4A lektor kepala. Jadi tinggal ya 1 step lagi ke profesor. Mungkin begitu. Luar biasa. Naik pangkat, naik gaji juga. Wah, ini. Gawat ini. Nanti setelah ini banyak yang minta ditraktir, Bang. Oh iya. Padahal kenaikan pangkatnya masih lama. Oh, masih lama? Tahun depan atau gimana? Pasti tahun depan. Oh, tahun depan. Enggak langsung, Kang. Biasanya kenaikan pangkat di ASN itu di April dan Oktober. Oh, pengajuannya. Pengajuannya. Nanti diproses. Ya, masih lama lah itu. Oke. Ini kalau Daru ngelihat sepak terjang Kang Firman, sepak terjang. Ini kayak sepak bola. Ini kan dulu jadi ketua Forum Taman Bacaan Masyarakat Indonesia 2015 sampai 2020 ya? Ya, betul. 2020. Betul. Kemudian
di Kemendikbud juga di BAN-PT, terus BAN-PON PNF, Badan Akreditasi PNF ya. Ya. Kemudian juga sekarang jadi ASN Inspiratif. Ini artinya setiap jenjangnya tuh berjenjang dengan naik terus nanti tingkatnya. Ini apa rahasianya, kuncinya Kang? Sebagai anak muda nih butuh motivasi. Saya juga masih muda, Ru. Oh iya. Jangan salah kamu. Sembarang. Iya. Gimana tuh, Kang? Saya selalu men-challenge diri ya. Artinya menantang diri sendiri. Masa kerja harus begini terus gitu. Oke. Jadi karena mau lama mau sebentar di dunia ini ya tetap meninggal. Harapannya saya ingin selalu ada perubahan setiap hari begitu ya, selalu ada perubahan, minimal kita bisa melakukan perubahan di lingkungan sekitar saja yang kecil saja begitu ya. Nah kemudian juga kaitannya dengan literasi ya, karena memang hidup saya di situ gitu, Ru. Kita penulis begitu ya, kemudian senang membaca buku dan seterusnya, sehingga ya memang itu yang bisa saya lakukan. Dan bicara tentang literasi ini yang agak ngeri di Indonesia, saya tidak terlalu percaya dengan minat membaca Indonesia itu rendah ya, karena yang paling terlihat di mata kepala kita adalah persoalan aksesibilitas sebetulnya. Akses terhadap bukunya atau akses terhadap literasinya, bukan semata-mata menjudge bahwa minat membaca itu rendah tetapi aksesnya nggak ada begitu. Itu sama halnya dengan kamu nggak bisa main bola ya, tapi ke lapangan aja belum pernah. Bagaimana kita bisa bicara minat rendah begitu. Nah ditambah lagi misalnya persoalan buku ya. Di perpustakaan umum di Indonesia buku itu hanya 25 juta dari lebih dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia. Jadi 1:10 orang menunggu peminjaman buku gitu. Jadi tidak ideal, sama sekali tidak ideal. Maka memang gerakan literasi harus dibangun secara bersama-sama begitu ya. Nah itu saya kira yang saya lakukan. Jadi ya kemudian saya di Badan Akreditasi, lalu pernah di Banten di Dewan Riset Daerah. Saya kira itu ya amanah saja, ya saya kerjakan seoptimal mungkin yang bisa saya lakukan gitu. Oke. Jadi memang basicnya dari dunia literasi Kang ya, perbukuan ininya. Oke. Ini ngomong-ngomong kapan kita touring lagi Kang? Touring. Sambil bawa buku. Kemarin gara-gara Covid kita rada off dulu ya memang. Tapi sempat lah beberapa kali datang ke beberapa tempat. Di motor literasi yang kita inisiasi sebetulnya ingin mencoba untuk tadi menjawab tentang aksesibilitas itu, karena lebih banyak buku-buku itu kan menyebarnya di kota ya, di kota, lebih banyak di kota, sehingga ya harus ada harus ada yang mobile. Nah motor literasi melakukan step itu, bagaimana buku-buku yang dari kota kita bawa pakai motor datang ke desa-desa. Nah di desa itu kan ada perpustakaan desa, ada taman bacaan masyarakat. Nah kita bisa titip di sana sehingga masyarakat bisa mengakses buku, walaupun ya tentu dengan segala keterbatasan yang kita miliki ya, tapi paling tidak yang sering ditakutkan orang adalah usaha. Jadi berusaha itu sebetulnya kata kuncinya ya, bukan usaha dalam artian jualan, bukan, saya nggak terlalu bisa untuk jualan, tapi berusaha dalam artian ayo kita mulai dari diri kita begitu, dengan segala keterbatasan yang ada kita berusaha dulu, jangan sampai kita selalu memaki kegelapan tetapi tidak berusaha menyalakan lilin begitu. Jadi lilinnya dulu yang harus nyalakan, baru kita. boleh. Enak soalnya ini bagus suaranya ya. Jadi satisfying gitu ya. Iya. Oke. Artinya ya dengan literasi anak-anak muda juga menjadi tergerak untuk membantu meningkatkan minat baca. Oke. Ini kita mau alih ke topik lain Kang. Ke topik lain, boleh. Sebagai ASN Inspiratif, masih sih ASN Inspiratif sebenarnya. Apa pandangan itu kata berat, itu predikat yang berat tuh ASN Inspiratif. Katanya jadi beban Kang ya. Jadi saya di beberapa kawan saya nulisnya ASN dalam kurung insyaallah Inspiratif. Iya. Berat banget Inspiratif. Iya. Nanti kita coba ajukan ke Menpan RB, ada dalam kurung insyaallah. Insyallahnya ya, biar lebih syariah. Oke. Ya artinya kan itu memang menginspirasi, artinya dari ribuan orang kan yang kepilih cuma 6 Kang ya kalau nggak salah. 3 ya? 3 terakhir 3 terbaik. 3. Kang Firman 3 terbaik tuh ya. Wus, luar biasa. Nih Kang, ngomongin ASN Inspiratif, kalau kita tarik ke Banten sendiri, apa pandangan Pak Firman terkait politik lokal di Banten?
ke politik apaan ini? Dari ini. Saya itu jurusan pendidikan bahasa Indonesia, ngajarnya Bu. Ngajar sastra, ngajar bahasa ke pendidikan. Ini ditanyanya politik kamu itu. Ini bentar lagi di delete dari Radar Banten, bahaya nih. Pandangannya aja. Oh, pandangannya aja. Ya, tukang beca juga bisa kan ngomong bebas, politik ya. bebas. Oke. Ini moga-moga saya nggak salah ngomong ini ya. Ada Pak WH, ada Pak Andika, bahaya. Politik. Iya. Pandangan politik di Banten. Kok kayak gagap gitu kan? Gagap sih enggak, cuman mau ngomong apa gitu ya. Begini, saya tidak melihat dalam konteks Banten secara spesifik ya, tetapi manusia itu secara alamiah memang berpolitik. Itu yang kadang-kadang sering kita lupakan. Iya. Jadi bahkan di agama kita bersyariah berstrategi itu namanya bersiasat. Nah, ente UIN ya saya lupa. Oh iya. Anak UIN lanjut S2-nya di Untir Oh gitu, pas kalau gitu. Jadi dasar keagamaannya kuat, baru ke duniawinya kuat. Jadi bersiasat itu kan sebetulnya setiap hari kita bersiasat. Dari kecil bahkan kita diajari bersiasat begitu ya oleh orang tua kita. Sehingga politik itu ya sesuatu yang harusnya biasa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya memang ada pembeda, ada politik praktis begitu ya, ada politik ideal dalam artian setiap hari kita melakukan bukan ideal, pragmatis gitu. Artinya setiap hari kita melakukan politik itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimaksud politik praktis. Iya dong. Saya kenal dengan anggota partai, saya kenal dengan kawan-kawan dari DPRD dan seterusnya begitu ya. Bahkan dalam kehidupan bermasyarakat kita ya hak budgeting ada di mereka. Bagaimana kita mau menjauhi mereka? Iya. Gitu. Sementara di sisi yang lain kita ingin misalnya gaji honor ASN diperbaiki misalnya. Itu kan nggak bisa kita kemudian lepas dari teman-teman politisi. Sehingga dalam konteks yang sekali lagi yang lebih luas begitu, ya setiap makhluk ya berpolitik seperti kita semua hari ini. Hanya dalam konteks praktis saya tidak bisa jawabannya. Oke, fine. Oke, cukup sampai situ. Nggak boleh berpolitik praktis. ASN itu. ASN. Ada standarnya. Terakhir Kang Firman nih, untuk anak-anak muda seusia aku, Kang Firman juga muda lah. Iyalah, masukkanlah kategori muda. Tapi kan Kang Firman bedanya udah nggak galau. Kalau kita masih galau. Banyak anak muda yang ya kita nggak bisa mungkir lah. Tadi kata Pak Firman di awal. Banyak yang anak-anak muda bercita-cita menjadi ASN, kemudian juga ya berusaha ikut tes segala macam nih. Saran Pak Firman atau closing statement-nya seperti apa untuk anak-anak muda di Banten? Jangan memulai jadi ASN cari tempat sogokan. Itu yang pertama, karena agak repot gitu. Kalaupun benar itu ada, saya nggak tahu ya, tapi kalaupun ada, Anda akan berhutang secara terus-menerus sehingga apa? Pengabdiannya nggak pernah jalan karena Anda harus mengembalikan uang sogokan itu. Jadi kalau mau jadi ASN, ya gimana? Ya bekerja serius aja gitu. Kemudian belajar ya dan seterusnya karena ada tahapan-tahapan ya, ada CAT dan seterusnya, ada secara administratif juga terlihat, ya ikuti saja prosesnya. Saya kebetulan pertama daftar langsung diterima sebagai ASN. Istri saya juga kebetulan sama begitu ya. Memang di keluarga saya ya ibu saya juga guru SD juga ASN, bapak saya tentara. Kebetulan kami keluarga ASN, tetapi tidak berarti kemudian anak saya kembali menjadi ASN gitu ya. Banyak sekali peluang-peluang di hari ini yang jika Anda punya kuncinya yaitu kreativitas dan inovasi, saya kira anak muda bisa bertahan, bahkan bisa memegang kekuasaan di dalam kehidupan Anda sehari-hari begitu. Jadi nggak semua harus ASN karena mohon maaf ya, kalau misalkan dari sisi nominal ya itu relatif memang aman, tetapi juga kita kan yang paling penting kan pengabdiannya begitu ya. Nggak gampang juga sih jadi ASN. Jadi dimanapun bekerja kalau saya sih lebih moderat begitu ya. Jadi silahkan bekerja dimanapun selama Anda optimal dalam bekerja, saya yakin suatu saat juga selalu ada berkah yang menguntit Anda di kemudian hari begitu.
Gitu. Luar biasa. Jadi kalau mau jadi ASN jangan nyogok gitu Pak Nona. Ya itu tidak hanya jadi ASN, jadi dimanapun jangan nyogok. Karena walau bagaimanapun saya penyuluh anti korupsi harus. Wis, luar biasa tuh kan penyuluh anti korupsi juga. Ngeri. Oke Pak Firman, thank you luar biasa banget nih sobat Radar Banten Podcast. Semoga perjumpaan kita menjadi berkah Pak Firman. Amin. Membawa manfaat ya, biar lebih islami ditutupnya gitu Pak Firman. Syar'i banget. Buat teman-teman semua yang mungkin ingin menyaksikan tayangan podcast Radar Banten, langsung aja bisa di channel YouTube Radar Banten Official, bisa juga dengarkan di Spotify, dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Untuk mahasiswa saya harus nonton. Wajib, nggak nonton, dek. Waduh gawat. Dadah, thank you semuanya. Terima kasih.